Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas tentang makanan guys. Siapa nih di sini yang paling suka dengan makanan hamburger? Burger ini adalah salah satu makanan yang paling banyak diminati oleh masyarakat lah gitu guys. Termasuk saya. Biasanya hamburger ini terdiri dari roti, dari sayur, dari saus tomat, dan saus sambal, dan mayones. Dan terakhir biasanya itu ada daging sapi lah umumnya gitu guys. Dan beberapa juga ada memakai daging ayam. Tapi sebelumnya pernah nggak sih kalian membayangkan di balik kenikmatan burger yang delicioso ini, membayangkan kalau daging yang enak ini, yang empuk banget ini, yang juicy banget ini tercampur dari bagian-bagian yang tak terduga. Ini bener tahu? Penasaran kan gimana kisahnya? Daging kuda. Nih, ini nih. Check this out. Sebuah kejadian pembunuhan berantai paling kejam terjadi di Baltimore, Amerika Serikat. Diketahui pria bernama Joe Metheny sudah memulai pembunuhannya sejak tahun 1994 dan mengubur korban pembunuhannya di dekat trailer miliknya. Sebelumnya, Joe, si kanibal Metheny ini sudah dikenal guys sebagai pembunuh paling kejam yang tega memotong-motong korbannya, kemudian tubuh korbannya disajikan ke dalam daging burger miliknya. Dia mengaku telah membunuh beberapa orang wanita, memotong-motong tubuh mereka, kemudian daging itu diberikan kepada pelanggan di kios barbeque-nya. Mengubah semua orang menjadi kanibal tanpa disadari. Ini nih kerjaannya si Joe benar-benar. Joe juga bekerja sebagai supir truk dan ia mengaku bahwa pembunuhan pertamanya termotivasi oleh tindakan pacarnya yang menelantarkan anak mereka karena dia ini adalah seorang pecandu narkoba. Emang udah nggak baik nih bibit bebet bobotnya. Dia terus membunuh sejak saat itu dan berakhir sekitar 9 korban setidaknya, begitulah katanya. Joey Roy Metheny lahir pada tahun 1955 dan tumbuh menjadi salah satu pembunuh yang menjual daging manusia untuk makanan pada tahun 1990-an. Joey mengaku telah membunuh 2 orang wanita, yaitu Kimberly Spicer dan Catherine Ann Magaziner. Lalu dia potong-potonglah daging 2 wanita ini dan daging mereka ini dimasukkan ke dalam wadah Tupperware yang dia simpan di truknya guys. Buset deh. Kemudian dia memutuskan untuk membuka kios-kios kecil, tempat barbeque kecil-kecilan gitu di seberang jalan Maryland yang sibuk, dan melayani pelanggannya yang tidak curiga bahwa daging yang mereka makan di dalam barbeque atau di dalam hamburger ini adalah daging manusia. Metheny mengklaim bahwa daging babi dan daging manusia ini hampir sama-sama guys. Katanya daging manusia dan daging babi ini kalau dicampurin itu hampir-hampir mirip, bahkan sedikit perbedaan yang ada. Emang gak bener ini yang emang gak bener. Pada tahun 1994, Metheny ini tinggal bersama pacarnya dan satu putra mereka berusia 6 tahun di Baltimore Selatan. Dia bekerja sebagai sopir truk, jadi dia bisa pergi dalam waktu yang lama dalam rangka bertugas. Suatu hari ketika si Joe ini pulang ke rumah, dia menyadari bahwa pacarnya ini telah meninggalkannya dan membawa sang putra mereka. Saat itu perasaan si Joe ini sangat marah, sangat bercampur aduk, mungkin tensinya naik kali ya. Jadi dia pergi untuk mencari mantan pacarnya ini. Akhirnya si Joe ini tidak bisa menemukan keberadaan mantan pacarnya ini dan dia lari ke 2 pria tunawisma. Dalam kemarahan yang bercampur aduk, dia memotong 2 pria tunawisma ini dengan kapak dan kemudian membelah-belah badannya ini guys menjadi beberapa potongan. Setelah si Joe ini memotong-motong tubuh 2 pria tunawisma ini, dia meninggalkannya begitu saja, di mana tempat dia menemukan pria ini. Emang yang salah siapa, yang dibunuh siapa? Selama pengakuannya kepada pihak berwenang, Metheny mengaku bahwa dia telah melakukan beberapa tindakan yang sangat sadis. Salah satunya itu melibatkan tengkorak Catherine Magaziner. Dia telah bekerja sebagai wanita tunasusila ketika si Joe ini mengundang dia untuk ke trailernya. Setelah si Catherine ini masuk ke dalam trailernya, kemudian dia mencekiknya hingga mati dan memotong-motong bagian tubuhnya. Astaga, ini manusia apa iblis?
6 bulan kemudian dia kembali ke tempat di mana dia telah membuang beberapa jenazahnya. Lalu si Joe ini menemukan tengkorak si Catherine ini dan dia membersihkannya dan mencuci dan kemudian dia berhubungan seks dengan si tengkorak Catherine ini. Sarap ya nih orang. Pada malam yang sama, Joe ini juga membunuh 2 orang tunawisma. Matt ini juga pergi untuk membunuh 2 orang PSK. Dia mengajaknya ke bawah jembatan dan kemudian dia menancapkan kapak yang sama yang dia gunakan untuk membunuh 2 tunawisma ini. Seorang nelayan terdekat yang berada di tempat yang salah pada waktu yang salah kemudian diserang oleh Matt ini dan segera dibunuh juga. Nelayan aja yang gak punya dosa sama dia dibunuh juga guys. Dia kemudian melemparkan ketiga tubuh jenazah yang baru dia bunuh ini ke sungai terdekat dan kemudian dia letakkan batu di atasnya agar jenazah ini tidak mengapung guys ke atas gitu. Tidak ada bukti dari ketiganya karena ketiganya itu tidak pernah ditemukan. Ya iyalah, orang dia ditumpukin batu gitu, gimana cara polisi nemuinnya coba? Korban terakhirnya yaitu seorang wanita bernama Rita Kemper. Dia bekerja sebagai PSK pada tahun 1996. Ketika si Joe ini menculiknya dan memaksa untuk masuk ke trailernya. Ketika si Joe ini siap untuk membunuh si Rita ini, dia berhasil melarikan diri dengan memanjat pagar rantai setinggi 8 kaki saat ia melarikan diri. Kemper langsung mendatangi pihak yang berwenang yang untungnya mempercayainya. Nah, beruntung nih si Kemper. Akhirnya akibat si Kemper ini melapor, datanglah polisi untuk menangkap si Joe ini. Joe ini sendiri akhirnya sempat dijatuhi hukuman mati sebelum akhirnya diubah menjadi hukuman seumur hidup. Atas dakwaan pembunuhan berantai dan aksi kanibalisme, pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman seumur hidup padanya. Joe sendiri dikabarkan telah meninggal di dalam selnya pada tahun 2017 yang lalu. Jadi gimana guys tentang daging burger yang berasal dari daging manusia ini? Dari ceritanya sih rada serem, cuman banyakan jijik kali ya. Oke, sekian dulu videoku dari kali ini. Apapun itu diambil yang baiknya dan jangan diambil yang jeleknya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan share juga video ini ke teman-teman kalian semuanya agar aku lebih semangat lagi untuk buat video yang lainnya. Dan jangan lupa juga untuk kalian yang punya saran-saran aku mau buat cerita apapun, apa selanjutnya, konten apa selanjutnya, silahkan komen di bawah. Bye!